Korupsi bukan hanya musuh negara, ia adalah musuh kita semua. Jangan biarkan masa depan dirampas oleh keserakahan. Sekarang saatnya kita bersuara, belajar, dan bertindak. Di video ini, saya akan membahas tentang bahaya korupsi, di mana video ini sebagai edukasi buat kita semua, terutama buat generasi muda, tentang bahaya akan korupsi yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dan di video ini ada beberapa hal penting yang akan saya bagikan sebagai pembelajaran dan edukasi tentang bahaya korupsi. Poin yang pertama, bentuk korupsi yang terjadi di masyarakat. Berikut ini adalah bentuk korupsi yang terjadi di masyarakat. Dan yang kita bahas adalah kasus suap. Dan di sini ada 3 kasus yang akan dibahas. Yang pertama, suap dalam pengurusan izin atau dokumen resmi. Salah satu bentuk suap yang umum terjadi di masyarakat adalah suap dalam pengurusan dokumen seperti KTP, SIM, sertifikat tanah, atau izin usaha. Pihak yang membutuhkan dokumen tersebut memberikan uang atau hadiah kepada petugas agar prosesnya dipercepat atau dimudahkan, bahkan meskipun berkasnya belum lengkap atau tidak sesuai prosedur. Next, yang kedua, suap dalam dunia pendidikan. Di sektor pendidikan, suap bisa terjadi dalam bentuk pemberian uang kepada oknum guru, dosen atau pejabat sekolah atau universitas agar seorang siswa atau mahasiswa bisa lulus ujian, naik kelas, atau diterima di sekolah tertentu. Suap semacam ini tidak hanya merusak sistem pendidikan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi peserta didik yang jujur. Next, poin yang ketiga atau yang terakhir, suap dalam penegakan hukum. Suap juga sering terjadi dalam proses hukum, seperti ketika seseorang menyuap polisi agar tidak ditilang, atau menyuap jaksa dan hakim agar dibebaskan dari hukuman. Ini adalah bentuk korupsi yang sangat serius karena mengganggu keadilan dan supremasi hukum. Next, yang kedua, faktor penyebab korupsi. Faktor internal. Faktor internal merujuk pada hal-hal yang berasal dari dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. 2 di antara faktor utama yang sering menjadi akar masalah adalah sifat tamak atau keserakahan dan gaya hidup konsumtif. Kedua faktor ini sangat berkaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain dalam mendorong perilaku korupsi. Yang pertama, sifat tamak atau keserakahan. Pengertian sifat tamak. Sifat tamak atau keserakahan adalah dorongan psikologis dalam diri seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Tamak adalah keinginan berlebihan untuk memiliki sesuatu, terutama dalam bentuk kekuasaan, uang, atau barang-barang mewah, tanpa memperhatikan cara memperolehnya, apakah sah atau melanggar hukum. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah pola hidup yang ditandai dengan kecenderungan berlebihan dalam membelanjakan uang untuk barang-barang mewah, status sosial, dan kepuasan diri tanpa mempertimbangkan manfaat atau kebutuhan. Dalam masyarakat modern, gaya hidup ini dipengaruhi oleh iklan, media sosial, tekanan sosial, dan budaya materialisme. Faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi. Faktor eksternal adalah penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan luar individu, baik dari masyarakat, sistem pemerintahan, budaya, maupun kelembagaan. Berbeda dengan faktor internal seperti sifat tamak atau gaya hidup konsumtif yang bersumber dari dalam diri. Faktor eksternal berkaitan dengan situasi atau kondisi di luar individu yang mendorong, membiarkan, bahkan memfasilitasi terjadinya korupsi. Berikut ini adalah faktor yang paling menonjol. Yang pertama itu dari pengertian. Kita masuk ke aspek sosial. Aspek sosial merujuk pada kondisi masyarakat, budaya normal, kebiasaan, serta tekanan sosial yang memengaruhi perilaku individu
dalam konteks korupsi, masyarakat yang permisif, apatis, atau bahkan ikut terlibat secara tidak langsung bisa menciptakan lingkungan sosial yang subur bagi tumbuhnya korupsi. Dan kedua, budaya dan toleransi terhadap korupsi. Di beberapa tempat, praktik korupsi seperti suap, penguatan liar, atau gratifikasi dianggap hal yang wajar atau sudah menjadi kebiasaan umum. Masyarakat tidak melihatnya sebagai pelanggaran serius, melainkan bagian dari aturan tidak tertulis untuk mempercepat pelayan atau memuluskan urusan. Dan berikut ini contohnya: memberi uang pelicin agar proses administrasi lebih cepat, menganggap pejabat yang korupsi tapi berbagi dengan masyarakat sebagai orang baik, tidak melaporkan korupsi karena takut dianggap melawan arus. Dan berikut ini adalah faktor yang paling menonjol yang kedua, yaitu lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah adalah kondisi di mana hukum tidak dijalankan secara konsisten, tegas, dan adil. Hal ini mencakup aparat penegak hukum yang korup, sistem hukum yang tidak efektif, serta adanya intervensi politik dalam proses peradilan. Contoh, pelaku korupsi divonis ringan atau tidak ditahan. Dan yang kedua, kasus korupsi besar menguap tanpa kejelasan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu proses hukum bisa dibeli atau dinegosiasikan. Oke, kita sudah masuk ke poin yang ketiga, yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana dalam kasus suap atau gratifikasi atau pemberian atau penerimaan uang untuk memengaruhi keputusan atau jabatan menurut UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman pidananya sangat berat dengan esensi sebagai berikut. Yang pertama, pidana penjara. Pelaku suap dapat dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa penjara seumur hidup jika suap dilakukan dalam kasus besar atau oleh pejabat tinggi negara. Dan yang kedua, pidana denda. Dikenakan denda ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada jumlah uang yang terlibat dalam suap. Dan yang ketiga, penerima maupun pemberi suap sama-sama dihukum. Tidak hanya yang menerima suap atau biasanya pejabat, tetapi pemberi suap juga dikenai hukuman yang setara. Yang keempat, uang suap disita negara. Uang hasil suap akan dirampas untuk negara dan bisa dijadikan barang bukti kejahatan. Dan yang terakhir, yang kelima, pemberatan hukuman. Jika suap dilakukan oleh atau kepada penyelenggara, negara atau hakim, hukuman dapat lebih berat sebagai bentuk penegakan integritas lembaga publik. Jadi, ancaman pidana kasus suap mencakup penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup, denda miliaran rupiah, pemberi dan penerima sama-sama dipidana. Yang terakhir, uang suap disita negara. Itulah sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan kasus korupsi berupa suap. Kita langsung ke poin yang keempat, upaya penanganan korupsi. Yaitu melalui upaya penanganan korupsi, strategi Trisula. Trisula pemberantasan korupsi adalah pendekatan dengan 3 strategi utama yang saling melengkapi untuk memberantas korupsi secara menyeluruh, terutama dalam kasus suap. Ketiga strategi itu adalah yaitu melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga penegak hukum atau KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Yang kedua, penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku suap, baik pemberi maupun penerima. Yang ketiga, penuntutan hingga ke pengadilan dan pemberian sanksi tegas sesuai UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001. Oke, next, yang terakhir, poin yang kelima, karakter mahasiswa anti korupsi. Dari keempat poin yang sudah kita bahas tadi tentang bahayanya korupsi, tentang masalah-masalah korupsi yang terjadi, kasus-kasus korupsi, dan kita akan lanjut ke poin kelima ini, yaitu karakter mahasiswa anti korupsi. Dari poin yang tadi sudah dibahas, karakter apa yang harus kita ambil sebagai seorang mahasiswa? Karakter mahasiswa anti korupsi. Yang pertama, integritas.
konsisten antara pikiran, perkataan, dan tindakan, tidak tergoda melakukan kecurangan dalam ujian, plagiarisme, atau praktik tidak jujur lainnya. Yang kedua, jujur, menghindari segala bentuk kebohongan baik dalam akademik maupun organisasi, menyampaikan informasi dan data apa adanya tanpa manipulasi. Dan yang ketiga, kritis, mampu menilai secara objektif kebijakan kampus atau tindakan sosial yang berpotensi korup, tidak diam saat melihat ketidakadilan atau penyimpangan. Dan yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab, menyelesaikan tugas kuliah atau tanggung jawab organisasi tepat waktu dan dengan sungguh-sungguh. Pesan penutup. Sebagai agen perubahan, mahasiswa punya peran penting dalam memutus rantai korupsi. Jangan biarkan integritas tergadaikan oleh kepentingan sesaat. Lawan korupsi bukan hanya di jalanan, tapi juga di ruang kelas, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal kecil, jujur saat ujian, bertanggung jawab dalam amanah, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang bersih dari korupsi. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Dan salam anti korupsi.